Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Soeharto, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari Sekolah SDN Johar Baru 04, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik bersama rekan CGP saya, yaitu Bapak Lukmanul Hakim dan Bapak Surya Rizki. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyaksikan video demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tetap semangat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Harto, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak Lukman. Katanya mau coaching ya? Iya Pak, betul. Insya Allah saya akan melakukan coaching Pak. Dengan siapa coachingnya? Dengan Pak Surya Rizki Pak. Sama teman CGP ya? Iya betul Pak. Kemudian kalau besok, oh iya saya mau tanya, besok tanggal 8 coachingnya? Insya Allah hari ini Pak, kita akan melakukan coachingnya Pak. Oh iya, cepat lebih baik ya? Iya Pak, Insya Allah. Terus ketika coaching kan ada kompetensi dong harusnya, mau belajarnya apa? Nah, kompetensi apa yang Bapak miliki untuk melakukan coaching kali ini? Insya Allah Pak, ya saya akan hadir sepenuhnya dan juga saya akan mendengarkan secara aktif atas apa saja yang Pak Surya sampaikan nanti pada waktu sesi coaching Pak. Oh, berarti ada dua kompetensi ya? Iya Pak. Pertama kompetensi apa namanya tadi Kehadiran presence ya, kehadiran temu, dan kedua mendengarkan aktif gitu ya. Betul Pak. Untuk lebih spesifik Pak Harto, kira-kira dari kedua kompetensi itu, kompetensi apa yang Bapak ingin ambil? Nah, kemungkinan kehadiran penuh Pak, melihat saya hafal betul karakternya Pak Surya ya, maka saya insya Allah akan hadir full sepenuh hati ya, sepenuh jiwa, sepenuh raga Pak. Terus tujuan dari coaching ini apa Pak? Seperti yang Pak Surya sampaikan sebelumnya ya, bahwasanya Pak Surya ada masalah yang dihadapi. Semoga dengan coaching ini Pak Surya mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Ini untuk memunculkan potensi-potensi. Iya, untuk memunculkan potensi dari Pak Surya sendiri seperti itu. Baiklah, mudah-mudahan acara coachingnya lancar, sukses selalu untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak Lukman atas motivasi dan juga supportnya. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto, apa kabar nih Pak Harto? Alhamdulillah baik Pak Surya. Pak Surya sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak Harto sehat. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Dengar kabar katanya Pak Surya ada sesuatu yang ingin dibahas dengan saya. Kira-kira apa yang saya bantu nih Pak Surya? Iya Pak Harto, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, dalam terutama ketika belajar matematika. Oh begitu Pak Surya. Wah tuh hal yang bagus sekali Pak Surya ya. Kira-kira hal apa yang Pak Surya akan tingkatkan gitu dalam kompetensi tersebut? Oh, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa ketika pelajaran matematika. Saya ceritakan setiap pembelajaran anak itu kurang tertarik ya Pak Harto, terutama ketika diberi tugas. Kemungkinan hanya sebagian siswa dari satu kelas itu yang mengerjakan dengan tuntas, sisanya harus dikerjakan di rumah. Oh gitu. Oh begitu Pak Surya ya. Iya. Jadi Pak Surya ingin meningkatkan dalam mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif dan menarik ya Pak Ya Surya. betul Pak Harto. Baik Pak Surya, kira-kira sejauh ini ya Pak Surya, apa yang Pak Surya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak Surya? Ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh seperti itu. Menurut Pak Surya sendiri ya, kira-kira apa tantangan yang Pak Surya hadapi dalam mencapai tujuan tersebut?
Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat belajar matematika. Oh, seperti itu ya. Jadi kira-kira apa yang Pak Surya butuhkan nih untuk mencapai hal tersebut, tujuan tersebut? Ya, saya membutuhkan sebuah strategi nih untuk mengendalikan siswa yang tadi tuh suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Tuh. Baiklah Pak Surya, mari kita bahas strategi ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika pelajaran matematika berlangsung. Ya Pak Ato, oke. Oke Pak Surya, pertama-tama ya kita perlu memahami penyebab siswa Pak Surya ya. Kenapa sih kok siswanya Pak Surya suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya? Ya. Misalnya, apakah mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian gitu, atau mereka belum hafal perkalian, atau ada masalah lainnya yang menurut Pak Surya tuh kira-kira apa, dan mana penyebab ya yang kira-kira Pak Surya bisa bisa menyimpulkan gitu. Kalau menurut saya mereka tidak paham tentang materi pelajaran itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Kalau seperti itu Pak Surya ya, menurut pandangan Bapak, pandangan saya ya, apa yang sebaiknya kira-kira guru lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran Pak yang umum? Yang umum saya memberi penjelasan Ya. materi dengan lebih menarik kepada siswa dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, tidak monoton, agar siswa tidak bosan. Wah, bagus sekali itu Pak Surya. Kira-kira ada lagi nggak tuh Pak Surya? Mungkin saya perlu memberi penguatan positif kepada siswa yang Ya. tidak berbicara. Siswa yang tidak berbicara kemudian memberi pujian atau apresiasi Ya. atau penghargaan kepada siswa yang dia mendengarkan pelajaran. Wah, bagus sekali Pak Surya ya. Bagaimana Pak Surya sekarang? Apakah Pak Surya sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Pak Surya hadapi? Ya Pak Harto, terima kasih, saya sudah memiliki gambaran sekarang nih tentang bagaimana mengatasi siswa yang berbicara saat pembelajaran matematika. Ya. Bagaimana nih rencana Pak Surya ke depannya agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang Pak Surya sudah sampaikan tadi? Ya, mungkin langkah pertama Ya. saya menyusun materi yang menarik Ya. agar siswa lebih fokus. Selanjutnya saya mempelajari metode-metode yang lebih bervariasi Ya. agar pembelajaran keras lebih hidup dan tidak jenuh siswanya. Wah, luar biasa sekali Pak Surya ini ya. Kira-kira ada tidak Pak Surya yang Pak Surya ajak kerjasama di sekolah supaya Pak Surya bisa mengatasi masalah ini? Ada Pak, yang biasa saya ajak diskusi teman Ibu Wati dan Ya. Ibu Romlah. Oh gitu. Kira-kira Pak Surya kapan akan melakukan rencana aksinya Pak Surya? Insya Allah secepatnya Pak, karena saya pikir lebih cepat lebih baik. Mengingat pembelajaran di sekolah sudah aktif karena kan sudah masuk tahun ajaran baru Pak. Ah ya, betul sekali ya. Apalagi kan Pak Surya tadi sudah punya rencana ya. Iya. Yang sudah ada, yang sudah diingatkan. Sekarang apa yang membuat Pak Surya yakin kalau Pak Surya itu berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Iya Pak, saya insya Allah akan komitmen menjalankan, mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya tadi, menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Iya, bagus Pak Surya, luar biasa sekali Pak Surya. Baik Pak Surya, silakan dilakukan rencana aksinya ya, dan semoga dengan pertemuan ini Pak Surya mampu ya menemukan titik terang dari permasalahan Pak Surya yang hadapi ya, dari permasalahan Pak Surya yang selama ini dihadapi oleh Pak Surya. Nanti kapan-kapan insya Allah Pak Surya kita ketemu lagi ya, dan juga saya akan mendengarkan cerita Pak Surya nih ya, atas apa yang telah dilakukan ya, rencana yang tadi Pak Surya implementasikan nanti ke depannya gitu ya. Baik Pak Surya, saya ucapkan selamat ya pada proses belajar mengajarnya nanti. Terima Dan kasih, Bapak atau ya semoga sesuai dengan harapan yang Bapak rencanakan tadi ya. Terima kasih bantuannya Pak Harto. Ya.
saya akan lakukan yang Bapak sarankan kepada saya untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Pak Harto ya. Ya Pak Surya, saya pamit ya. Ya. Apa kabar Pak Harto? Alhamdulillah baik Pak Lukman. Tadi telah kita lakukan bersama ya proses coaching antara Pak Harto dengan teman CGP-nya Pak Surya Rizeki ya. Ya betul Pak. Bagus-bagus, tadi saya sudah menyimak dan saya telah mencatat beberapa hal yang perlu saya tambahkan pada pertemuan kali ini ya Pak Harto ya. Ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi Pak Harto sudah melakukan coaching dengan Pak Surya, sudah memenuhi alur tirta ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya ungkapkan. Kompetensi apa atau yang telah indikator keberhasilan Pak Harto mengenai coaching kali ini itu apa Pak? Ya alhamdulillah Pak ya, setelah saya melakukan coaching tadi dengan Pak Surya sudah menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak. Nah, solusinya sendiri atas masalah yang dihadapinya. Sesuai dengan pengamatan saya tadi juga telah diungkapkan tujuan dari coachingnya ya, betul ya. Jadi tujuannya tadi untuk memecahkan masalah yang terjadi pada diri Pak Surya. Iya, betul Pak. Kemudian sudah mengungkapkan apa yang menjadi harapan antara coach dan coachnya ya. Ya sudah. Kemudian pada akhirnya coach sudah menemukan jawabannya sendiri. Iya betul Pak. Oh ya, bagus. Tadi saya lihat sudah memenuhi kriteria dari alur tirta Pak. Selamat ya Pak ya. Terima kasih Pak. Kemudian setelah ini kompetensi apa yang ingin Pak Harto kembangkan ya, dengan siapa dan bagaimana selanjutnya? Insya Allah Pak, saya akan melakukan coaching lagi dengan beberapa teman sejawat saya dan juga mungkin dengan murid-murid saya Pak, seperti itu. Bagus. Jadi proses coaching ini harus dilakukan secara terus-menerus sehingga pertanyaan-pertanyaannya akan lebih terbuka dan bisa menggali potensi dari murid maupun teman sejawat. Begitu kira-kira ya Pak? Iya betul Pak. Baik. Terima kasih sudah melakukan coachingnya dan selamat ya. Semoga semuanya bermanfaat buat kalian. Terima kasih Pak atas dukungan dan supportnya pada saya. Ya semoga Bapak banyak umur sehat selalu Pak ya. Amin, sama-sama ya Pak Harto ya. Iya, Sampai jumpa kembali di coaching berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam Pak Harto. Gimana kabarnya Pak Surya? Alhamdulillah baik. Mana Pak Harto juga? Ya baik. Dengar kabar katanya mau coaching Pak Surya. Iya, hari ini insya Allah saya akan melakukan coaching dengan teman CGP saya, yaitu Pak Lukman Nur Hakim. Oh Pak Lukman ya. Kira-kira dari coaching ini kompetensi apa yang Pak Surya akan kembangkan? Ada dua Pak Harto. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, dan yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang kedua. Oh seperti itu. Dari dua kompetensi ini Pak Surya kira-kira lebih spesifik mana nih yang Pak Surya akan yang lebih kembangkan? spesifik karena saya sudah kenal sama Pak Lukman Ya. baik sifat dan karakternya, saya akan pilih yang kehadiran penuh atau presence, karena dengan kehadiran penuh Pak Lukman lebih enjoy, nyaman, mengungkapkan apa isi hatinya tentang permasalahan yang dihadapinya, sehingga Pak Lukman bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh seperti itu. Baiklah, semoga sukses coachingnya Pak Surya semoga ya. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Ya terima kasih, sampai jumpa kembali ya Pak Ya. Surya. Ya. Selamat siang Pak Surya, apakah alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Pak Surya juga? Alhamdulillah sehat Pak Lukman. Masya Allah ya, kita bisa ketemu lagi. Iya, udah lama ya. Baik Pak Lukman, nah kira-kira apa yang ingin Bapak bahas hari ini? Adakah yang bisa saya bantu Pak Lukman? Begini Pak Surya, saya ini kan guru kelas ya, itu Iya. selalu banyak banget masalah kompleks. Tapi saya dalam hal ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam meningkatkan kualitas diri saya dalam pembelajaran, terutama dalam mengelola kelas Iya. saya supaya lebih kondusif, lebih
lebih menyenangkan, terutama saat pelajaran bahasa Indonesia Pak. Itu banyak banget yang kurang semangat dalam belajar itu Pak. Wah, itu hal yang bagus sekali ya Pak. Coba ceritakan. Kira-kira apa tujuan Bapak ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Ini Pak Surya, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan Kondusif, ya. menyenangkan bagi siswa Pak. Menyenangkan. Itu hal yang sulit bagi saya Pak. Oh iya ya, berarti Bapak ingin dalam pembelajaran dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif ya Pak. Iya Pak, betul sekali. Saya ingin melakukan hal itu Pak. Bagaimana nih? Baik Pak Lukman, nah sejauh ini apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini Pak Surya, Ya, saya sebagai guru nih ya, sudah beberapa tahun sudah lama ya. Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran. Tetapi metode pembelajaran yang saya pakai, yang saya terapkan di kelas itu menurut pandangan saya kayaknya belum benar-benar efektif Pak. oh seperti itu. Menurut Bapak nih, apa tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangannya saya masih kesulitan Pak untuk mengendalikan siswa yang suka bercerita, yang suka bercanda, kadang-kadang malah lari-larian Pak di pelajaran berlangsung. Oh gitu ya. Nah, apa yang Bapak butuhkan nih untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, ini Pak, saya perlu memahami penyebab siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung. Misalnya ketika pelajaran bahasa Indonesia itu terutama Pak. Iya. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran bahasa Indonesia. Ya Pak. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Misalnya, mereka tidak memahami pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, nih jenuh dengan saat belajar bahasa Indonesia, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian Bapak, atau bisa juga jangan-jangan pengaruh dari penampilan Bapak di kelas. Ada atau masalah lain ya Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira mana yang menyebabkan siswa di kelas Bapak seperti suka berbicara di saat pembelajaran berlangsung? Kalau saya pikir sih karena mereka tidak memahami materi pelajaran saja Pak. Oh, jika demikian, menurut Bapak nih, pandangan Bapak nih, apa sebaiknya yang Bapak lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran tersebut? Sepertinya ini Pak, saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas. Jelas ya. Dan menarik juga Pak kepada siswa. Kalau jelas tapi tidak menarik, kayaknya anak-anak SD nggak bisa. Harus jelas dan juga menarik. Dan kemudian menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif Pak, agar siswa tidak bosan. Kemudian juga memerlukan media-media yang terbaru Pak, misalnya dengan proyektor, kemudian menggunakan YouTube, animasi mungkin anak lebih menyenangkan. Nah, selain itu apakah ada lagi Pak Lukman? Mungkin juga saya perlu memberikan penguatan positif Pak kepada para siswa. Misalnya ketika anak yang bagus pembelajarannya, dan mendengarkan, mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kita beri rewards. Kita memberikan penguatan positif, apresiasi, motivasi, sehingga anak-anak tersebut akan termotivasi, dan kemudian anak yang mungkin berjalan ngobrol itu akan terbawa ke hal positif yang dilakukan oleh teman-temannya tadi. Nah, bagaimana nih Pak Lukman sekarang? Apakah Bapak sudah ada pencerahan nih mengenai masalah yang Bapak hadapi? Iya Pak, alhamdulillah saya sudah memiliki gambaran Pak. Alhamdulillah ya. Baiklah, nah sekarang apa rencana Bapak nih agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Iya Pak, mungkin langkah pertama saya adalah mungkin menyusun materi yang dapat menarik minat agar mereka bisa fokus Pak. Fokus. Yang selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode pembelajaran yang lebih variatif Pak, sehingga
pembelajaran di kelas akan lebih hidup lagi Iya. dan tidak membuat jenuh para siswa, Pak. Oh gitu ya. Kira-kira ada tidak nih Bapak kerja sama sekolah supaya Bapak bisa mengatasi masalah ini? Insya Allah ada, Pak. Kebetulan ada beberapa teman di sekolah saya, bahkan sejawat saya, itu ada 3 paralel, Pak. Iya. Mungkin saya akan bicara atau ngobrol berdiskusi dengan Bu Aliza dan Pak Irwan mengenai metode-metode pembelajaran yang paling tepat dan efektif Oh buat para gitu. siswa. Baik. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan mulai nih melakukannya? Insya Allah secepatnya, Pak. Lebih cepat lebih baik, apalagi sekarang kan ABM sudah berjalan secara efektif, Pak. Jadi kalau kita lakukan dengan cepat itu akan bermanfaat lebih baik, Pak. Oh gitu. Nah, rencana sudah dibuat nih Pak Lukman. Sekarang apa yang membuat Bapak yakin kalau Bapak akan berkomitmen melakukan hal tersebut? Ya, Pak, insya Allah saya akan berkomitmen untuk menjalankannya, mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya, yaitu untuk menciptakan kelas yang kondusif dan tentunya menarik dan efektif buat para siswa, Pak. Nah, baik nih Pak Lukman. Silakan nih dilakukan ya rencana aksinya, dan semoga dengan pertemuan ini Bapak sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Nah, nanti kita ketemu lagi Pak Lukman. Nah, saya ingin mendengar cerita dari Bapak setelah melakukan rencana tadi. Apakah bisa berdampak baik dalam proses pembelajaran sesuai yang Bapak harapkan? Ya, terima kasih, Pak. Perasaan saya sekarang menjadi lebih lega. Alhamdulillah, Pak Lukman. Setelah saya bercerita dengan Bapak, saya sudah memiliki gambaran kira-kira hal apa yang akan saya lakukan, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah saya sehingga pencaraannya bermanfaat untuk saya. Terima kasih, Pak, sudah Iya. mau menggali unek-unek saya. Sama Pak Lukman. Terima Sampai kasih. jumpa lagi ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah ya, Pak. Ya, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Surya, alhamdulillah saya tadi telah mengamati percakapan Pak Surya sebagai pos dan Pak Lukman sebagai porsi. Oh iya. Ya. Iya Pak. Dan sini sudah saya catat bahwasanya tadi saya perhatikan, ya saya amati, ternyata ya dari percakapan tersebut Pak Surya sudah memenuhi alur kita. Oke. Terima kasih Pak Harto atas arahannya ya. Dan juga tadi tujuannya sudah tercapai. Iya. Ya. Tadi si Kosi sudah bisa menemukan tujuan secara mandiri ya Pak Surya. Iya, ya? sudah menemukan solusinya dari masalah tadi. Ya, jadi si Kosi sudah menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya, itu sangat luar biasa ya Pak Surya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sudah bisa menggali sehingga si Kosinya sudah bisa menemukan jawaban dari masalahnya. Setelah itu Pak Surya, kira-kira apa tindak lanjutnya? Ya, kompetensi apa lagi nih yang akan Pak Surya kembangkan setelah ini? Insya Allah saya akan coaching dengan rekan sejawat saya dan murid-murid saya agar kompetensi mereka bisa keluar atau berkembang lebih jauh lagi. Seperti itu mungkin. Ya, bagus sekali Pak Surya, sangat luar biasa sekali dan sangat inovatif ya. Semangat Pak Surya. Saya selalu memberikan support, dukungan buat Pak Surya. Semoga sukses di posisi selanjutnya. Amin. Ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Pak Surya. Terima kasih Pak Harto.